Saya dosen tetap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, program studi manajemen. Berikut saya akan menampilkan video cuplikan sebagai syarat unsur Serdosmar tahun 2024. Berikut cuplikannya. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih semuanya untuk hari ini yang sudah hadir di tempat ini. Di hari ini materi pembelajaran kita akan membahas tentang bisnis to bisnis. Ya. Bisnis to bisnis ini nanti apa sih tuh capaian Anda dalam pembelajaran ini? Kita akan coba jelaskan di sini. Nah, capaian pembelajaran di mata kuliah ini nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan. Ya, perbedaan apa itu? Tentunya ada perbedaan antara B2B, B2C, dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Lalu harapannya dari materi pembelajaran kita itu apa? Jadi ada 2 poin penting. Yang pertama, kita akan menjelaskan perbedaan dan nama-nama B2B dan B2C. Mungkin kalau B2B dan B2C itu Anda sudah pernah mendengar ya. Cuma nanti kita akan lebih dalam lagi. Kalau kita kesini adalah digital marketing. Ya, itu nanti yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu itu B2B dan B2C, kita akan coba menjelaskan apa sih strateginya untuk organisasi itu meningkatkan kinerja dalam masalah digital. Ya, jadi harapannya Anda paham dan tentunya bisa tahu aplikasi di lapangan seperti apa. Ya. Oke, baik. Sebelumnya nanti kita sampai pada bentuk aplikasi di lapangannya. Saya akan coba jelaskan secara singkat apa sih definisi dari B2B ya. Kalau kita lihat di sini kata kuncinya adalah adanya komunikasi bisnis. Siapa yang berkomunikasi? Tentunya di sini antara pelaku bisnis dan organisasi secara bertemu. Ya, bisnis to bisnis. Siapa yang melakukan bisnis berarti perusahaan dan perusahaan. Apakah hanya perusahaan dan perusahaan? Tentunya tidak. Nanti kita akan berbicara perusahaan dengan konsumen, perusahaan dengan pemerintah, atau sebaliknya. Oke, baik ya, itu definisi singkat, nggak perlu dihafal. Nanti ada paham. Kemudian bagaimana konsep itu berjalan? Ya, nanti di sini kita akan jelaskan. Tentunya itu ini tidak lepas dari adanya teknologi. Ya, jadi teknologi ini apa yang digunakan pasti internet, ekstranet, intranet, dan dipakai yang digunakan sebagai elektronik B2B. Baik ya, jadi sebelum kita lebih dalam lagi, tadi kan sudah dijelaskan tentang ada B2B, B2C. Saya akan coba jelaskan apa sih rangkaian atau perbedaan dari B2B, B2C, B2C, dan C2C. Coba jelaskan di sini. Jadi tadi ada kata yang namanya perusahaan ya, atau kita sebut di sini sebuah perusahaan. Atau di sini korporasi. Perusahaan dari berbicara dengan atau berhubungan dengan distributor. Apakah ini distributor? Tentunya tidak. Di sini ada yang namanya retailer atau ngecer ya. Nah, ini namanya transaksi apa dari sini ke sini? Berarti ini namanya B to B. Kenapa B dan B? Karena di sini ada transaksi bisnis dan bisnis. Oke. Lalu gimana dengan B2C? Nah, posisi B2C ada di sini. Kita sebut sebagai konsumen. Ya, konsumen atau disebut dengan sebagai pemerintah nanti juga di sini. Atau di sini masyarakat. Ya. Apakah cuma hanya masyarakat? Tentunya tidak. Nanti kita akan berperan di sini ada yang namanya pemerintah. Nah, nanti perusahaan dia akan berhubungan dengan supplier atau penyedia bahan baku. Nah, jadi kalau kita tarik garisnya, apakah hubungannya ini ke sini? Dia akan menimbulkan yang namanya kerjasama disebut B2C. Kenapa? Perusahaan ke konsumen. Ini juga kerjasama dari distributor ke konsumen juga B2C. Nah, apakah cuma hanya perusahaan dengan konsumen? Tentunya tidak. Ada juga perusahaan dengan pemerintah. Di mana posisinya? Nanti ini bisa ke sini. Nah, ini kerjasama kita sebut sebagai G2C antara pemerintah dengan konsumen. Kemudian di sini supplier. Perusahaan tidak bisa berdiri sendiri karena dia butuh bahan baku. Ya. Contohnya perusahaan manufaktur dia mengolah bahan mentah, dia butuh bahan baku. Nah, kemudian konsumen bisa nggak? Pasti tentunya bisa. Ya, di sini juga kita sebut sebagai konsumen. Nah, makanya transaksi kita sebut dengan C2C. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada berapa?
hari ini ya. Nah, sekarang kita coba mengilustrasikan kalau kita sudah paham dengan diagram itu. Saya ingin bertanya kepada Anda, bisa nggak kasih contoh dari kalian? Apa sih contoh perusahaan yang melakukan transaksi B2B? Silakan, mungkin dari Anda ada yang mau menjawab B2B. Ya, silakan. Contohnya itu petani kayak perusahaan manufaktur untuk B2B. Ya, cepat ya. Petani panen, di akhirnya diproduksi, dia jualnya ke mana? Perusahaan manufaktur dia jadi beras. Dan akhirnya dia bungkus dalam karung untuk dijual ke konsumen. Itu contoh dari B2B. Nah, kalau B2C, ya silakan Mbak. Kalau contoh dari B2C itu restoran dan kafe yang menjual makanan atau minuman pada konsumen. Betul ya. Saya sebagai pemilik restoran, saya menyediakan makanan. Makanan itu dapatnya dari mana? Saya beli dari orang lain. Ya berarti artinya saya melakukan kerjasama dengan penyedia bahan mentah atau makanan dan minuman. Itu contoh dari B2C. Nah, lalu bagaimana dengan contoh C2G? Nah, kalau kita lihat di sini atau G2C, mungkin ada yang lain. Silakan Mbak. Pembayaran pajak, laporan pengaduan ke pemerintah. Iya, contohnya apa? Paling simpel yang sering kita lakukan tiap bulan kalau kita punya kendaraan. Bayar pajak. Kendaraan motor, kita nggak perlu repot lagi, itu datang ke kantor polisi itu perpanjang, kita sudah pakai sat tolling. Itu contoh bentuk aplikasi yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kembali juga begitu, C2G juga begitu. Ya. Nah, itu kemudian kalau C2C, ya silakan. Contoh situasi itu ada penjualan di platform media sosial kayak misalnya Tokopedia, Shopee. Tepat ya. Jadi situasi itu kita punya produk, nggak usah repot-repot, kita tinggal upload, kita langsung jual. Jadi ada transaksi bisa melalui Tokopedia. Nah, jadi secara singkat sebenarnya materi kita hari ini ya menjelaskan tentang itu. Nah, jadi nanti kita akan kasih contoh ilustrasinya. Oh, ini kan sebagai contoh, terus kemudian kita sudah membayangkan aplikasinya. Sekarang kita coba lebih lanjut lagi. Apa sih yang menjadi sebuah karakteristik dari B2B itu sendiri? Ya, tentunya setiap bisnis ini pasti ada pemahaman yang berbeda-beda. Kalau tadi kita sudah tahu, mengilustrasikannya, contohnya sudah tahu. Yang paling pentingnya ada 4 penting ya, karakteristiknya B2B. Nah, B2B berarti konsepnya adalah saya perusahaan dengan perusahaan. Ya, ingat itu aja, perusahaan dan perusahaan. Saya punya uang, saya punya perusahaan, dan saya bekerjasama dengan perusahaan. Maka melakukan trading partner. Trading partner itu contohnya tukar barang. Ya, trading partner. Trading itu perdagangan. Partner. Pertukaran informasi yang berlangsung di antara mereka. Kemudian ada lagi pertukaran data. Kemudian salah satu pelaku juga harus menunggu partner mereka untuk mengirimkan data. Dan kemudian model umumnya ini digunakan oleh peer-to-peer. Jadi dengan produk yang sejenis. Misalnya, kalau namanya jualan itu pasti dia ada hubungan timbal balik atau mutualisme gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini singkatnya seperti ini. Ini belum pengembangan ke B2C. Nah, kalau kita lihat di sini ada konsumer, sama yang seperti ini, distributor atau retailer. Nah, jadi pastikan distributor itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada perusahaan. Distributor itu adalah penyalur ya. Penyalur. Tingkatan tertinggi itu adalah produsen. Kemudian dia lari kemana? Produsen kemudian lari kemana? Distributor, kemudian agen, kemudian ke toko, akhirnya ke retailer, dan akhirnya ke konsumen kita. Itu contoh. Nah, bagaimana pertukaran B2B itu terjadi gitu ya? Jadi kalau dasarnya gimana sih B2B itu terjadi? Di sini dia mempermudah satu perusahaan untuk barang yang mereka perlukan. Intinya, kenapa mereka harus bekerjasama sih? Karena mereka sering butuh. Oke. Nah, itu intinya di situ ya. Apa yang dibutuhkan? Kemudian sih masalah barang atau penyimpanan. Nah, pertukaran B2B atau kita sebut dengan B2B exchange ya. Ini ada berbagai macam, ada systemic sourcing, spot sourcing, vertical exchange, dan horizontal. Nah, ini lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya kita tahu tentang B2B, tapi ini adalah konsep di dalam dari pertukaran itu sendiri itu seperti apa. Singkatnya, sistematik berarti dia sudah punya sistematis di dalamnya.
Jadi di sini jangka panjang menentukan supplier dan pembeli. Nah, ini biasanya sistematik ini dia punya platform yang sama. Jadi saya dengan partner saya itu nggak akan pakai platform yang berbeda. Nanti ada contohnya. Itu contohnya nanti sistematik. Sponsorship ini kemungkinan tidak direncanakan dibuat seperti kebutuhan. Ini contohnya apa? Kalau kita mengirimkan propos, ketika disebut nama proposnya, nah itu tiba-tiba terjadi. Nah, untuk mempermudah pengiriman barang, dia kirim nama, alamat, itu namanya sponsorship. Jadi transaksi terjadi pada saat konsumen datang ke spot. Ya, jadi kalau nggak ada terjadi nggak. Vertical exchange, jadi pertukaran ceritanya adalah satu atau orang industri dalam satu segmen. Segmen tahu ya segmennya? Contoh segmennya misalkan kuliner, ya udah mereka bertransaksi atau melakukan kerjasama itu dalam satu segmen. Jadi nggak bisa nih kuliner dengan manufaktur. Ya, jadi itu namanya vertikal, bukan lurus. Horizontal, dia menukar tambah beberapa industri yang berbeda. Ya, jadi ada 4 poin penting, nanti ada gambarnya, saya ilustrasikan ya. Nah, bagaimana aktivitas itu terjadi? Namanya juga kita sebut bisnis. Bisnis itu tidak lepas namanya intelijen. Ya, kalau intelijen itu berarti kita mengetahui apa? Kelemahan pesaing. Polisi menggunakan intel dia untuk mengetahui pesaing. Apa sih yang pesaing dia? Apa sih yang menjadi kelemahan dia? Nah, jadi pertama, sebuah perusahaan atau bisnis itu harus punya intelijen. Dia harus mengamati dulu nih siapa pesaingnya, berapa harga yang dijual pesaingnya, dan sebagainya. Lalu kemudian melakukan tahap pre-purchasing. Jadi sebelum membeli ada namanya pre. Terus tahap pembelian, akhirnya shipping, orang beli langsung kita bayar, dan akhirnya payment. Oke, ya. Nah, aktivitas B2B ini ya, ini ada market intelligence. Nah ini, kalau ini gimana caranya menggunakan market intelligence itu, dia pasti dia mengumpulkan informasi. Ingat ya, intelligence berarti kita diam-diam cari tahu, diam-diam menyamar. Itu namanya market intelligence. Jadi orang memasarkan itu ya memang seperti itu ya, nggak mungkin dia langsung melakukan. Orang sama-sama jualan yang sama kok, ya. Jadi kita harus menyamar. Pre-purchasing, nah, kemudian ada yang namanya proposal pembelian, pernikahan kuantitas. Nah, pre-purchasing ini dilakukan oleh siapa? Kira-kira menurut Anda? Konsumen atau produk atau perusahaan? Perusahaan ya. Pada siapa? Kepada siapa? Supplier. Ini dia bahan baku kan? Perusahaan yang menjual, dia ambil bahan baku dari supplier. Dia harus tahu dulu kuantitas berapa yang dibutuhkan, proposal pembeliannya. Itu namanya pre-purchasing. Nah, prosesnya adalah tahap karena dia sudah tahu, maka dia lakukan pembelian. Ini biasanya dilengkapi dengan dokumen-dokumen ya. Kalau di dalam aplikasi perusahaan itu ada namanya DO, delivery order dan sebagainya. Kemudian shipping itu saya seperti kita kerjasama dengan JNT. Nah, kalau kita topet itu kan biasanya langsung pilih yang mana jasa pengiriman siapa gitu. Nah, kita sebut shipping atau penerimaan barang. Dan terakhir payment. Nah, pembayaran itu nanti dia pakai fintech ya, bisa transfer, bisa QRIS. Oke, jadi kemarin kita juga sudah membahas ini ya, singkat ya, pernah saya singgung ya tentang ini. Ada one to many, many to one dan sebagainya. Ini seperti diagram pie. Diagram pie. Singkatnya, kalau one to many ini mungkin lebih jelas dari penjelasan di buku ini kemarin ya. One, berarti dia satu nih kepada beberapa orang. Pasarnya dia satu, ya. Dia menyediakan dari mulai katalog penawaran produk dikelola oleh satu perusahaan. Jadi, misalkan dia punya produknya produk tunggal. Ini produknya tunggal, tapi yang mengelolanya cuma satu. Enggak akan banyak yang lain. Nah, kalau ini keluar, dia dikelola oleh banyak perusahaan untuk mendapatkan satu pembeli. Ini biasanya kalau pakai tender, contohnya kontraktor ya. Misalkan ada tender besar-besaran oleh pemerintah, nah itu biasanya perusahaan kontraktor itu menerima proposal. 10 perusahaan mengirim proposal, dia mengirim kemana? Ke BPOM supaya diterima.
Makanya Meli tuan dari pasar dikelola oleh banyak perusahaan. Lalu kemudian saham to Meli, gabungan dari beberapa perusahaan untuk ditawarkan ke banyak pembeli. Saya, teman saya, semuanya dia gabung jadi satu, ditawarkan ke satu pembeli. Nah itu Meli itu sama, dia menggabungkan data pembelian untuk menarik perusahaan supplier. Dan Meli to Meli, pasar yang dikelola oleh banyak perusahaan dan banyak perusahaan pembeli membutuhkan menjadi proses lelang. Nah sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Adakah pertanyaan dari teman-teman sekalian? Jelas ya? Nah, ini kemarin sudah kita singgung, ini kita lebih dalam lagi. Contohnya apa ya? Oke, sekarang saya coba tanya. Kalau misalkan saya bekerja sebagai kepala BUMN, ya kepala BUMN, Anda sebagai perusahaan berada di sini, Anda sebagai atau sebagai pemilik perusahaan, saya punya tender. Berarti nanti jenis bisnisnya apa? Apa? Ini aja katanya tender. Berarti Anda sebagai perusahaan mau ngasih proposal ke saya. Saya yang menentukan. Nah, berarti jasanya kita sebut bidding. Contoh aplikasinya seperti apa? Nah, nanti kalau Anda sudah bekerja di lapangan, ini akan berlaku. Kalau menjadi seorang manajer, ada tender nih, pasti nanti Anda disuruh kita mau segmennya apa gitu ya. Oke, jadi sekilas itu penjelasannya ya. Nah, lalu bagaimana dengan hubungannya dengan digital? Oke, kalau B2B itu nggak harus dengan digital, tetapi sekarang belajar kita adalah digital pemasaran ya. Digital pemasaran berarti tidak lepas namanya teknologi. Berarti kita akan membangun sebuah yang namanya web, ya, namanya pure play atau B2B online. Apa sih sebenarnya? Pernah dengar nggak ya pure play? Pernah dengar nggak? Mungkin jarang ya. Ya. Jadi kalau pure play itu namanya kita sebut sebagai B2B online murni. Di dalamnya itu adalah electronic market atau yang kita sebut dengan web mall. Dia bikin web, dia jadi semacam mall virtual ya, mall virtual. Jadi ada pemilik-pemilik produk digabung menjadi satu, dia sewa hosting bareng-bareng dan dia namanya pure play. Ingat ya, perusahaan. Kenapa perusahaan? Karena B2B, bukan B2C, karena terdiri dari perusahaan-perusahaan. Oke, kemudian ada lagi namanya hosting itu tadi ya, dia harus pakai hosting. Nah, ingat ya, hosting itu kita harus berbayar. Jadi kita namanya parkir. Jadi biasanya kalau itu kurang lebih sekitar ya, jasa domain itu susah. Kemudian ada klik and more out. Nah ini ada contoh-contohnya, ada ilustrasinya saya berikan. Cisco, nah ini masih aplikasi ini biasanya hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Mahal. Ya, ini mahal. Dan ini biasanya hanya dilakukan oleh perusahaan BUMN, perusahaan asing. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ini kita. Karena kita akan coba berdiskusi, kita minta Anda berinteraksi, kita akan coba membuat sebuah kelompok ya, atau beberapa kelompok, bisa nanti 3 atau 4 orang ya. Jadi nanti saya meminta Anda mencoba mengilustrasikan sebuah contoh dari B2B dan B2C. Yang B2B itu misalkan perusahaan dengan perusahaan, bisnisnya apa dengan bisnisnya apa. Kemudian nanti Anda ambil kelebihan dan kelemahannya, pasti ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Di dalam bisnis pasti punya kelebihan dan kelemahannya. Kemudian ada satu kelompok yang berbeda nanti B2C. Nah nanti sama dengan instruksi yang sama, dia punya kelebihan dan kelemahan. Nanti di kelompok ini dan kelompok ini bisa saling berdiskusi, bertanya. Menurut kamu bisnis ini emang kelebihannya apa? Menurut kamu kelebihannya apa? Nah disitulah nanti kita ada interaksi. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik, saya rasa coba nanti kita pikirkan apa jenis perusahaan yang pertama harus pikirkan adalah jenis perusahaannya, kemudian bisnisnya apa, dan kemudian kelebihan dan kelemahan. Saya rasa itu.
Kalau bisa jasa peran itu masuk B2B nggak sih? Bisa, dia ke siapa dulu? Ke perusahaan dulu nggak sih? Pak? Bisa perusahaan Bisa. iklan kan? Coba kemana? Ke perusahaan juga. Ya, tulisan apa merah? Perusahaan kayak apa ya? Perusahaan RCTV, RCTV, ya kan? Dia punya jasa nih, dia bikin iklan. Berarti kan dia cari apa namanya, cari artis loh. Nah, berarti kan dia punya jasa, dia punya produk, atau punya layanan, akhirnya kita kerja sama-sama. Kayak tadi itu kalau contoh di movie itu kayak kafe, ya kan? Kafe itu dia restoran terus semua makanan minuman dapatnya dari mana? Kalau misalkan dia kopi itu kan, dia pasti dari petani kopi. Oke, baiknya kita akan coba membahas kasus yang sudah saya berikan. Nah, coba nanti utarakan apa sih contoh dari B2B dan B2C tadi. Oke, saya mulai dari mungkin dari ini promonya B2C ya. B2C dari masing sendiri. B2B, oke, B2B. Contohnya apa? Kelebihan dan Contohnya perusahaan PRI dan Tokopedia. PRI dan Tokopedia. Berarti perusahaan PRI dan Tokopedia bekerja sama. Oke, kelebihannya Kelebihannya hubungan pelanggan lebih kuat. hubungan pelanggannya lebih kuat. Oke, dalam hal transaksi apa? Misalnya kredit yang bukan dari membantu Tokopedia dan kredit. Oke, itu bayar produk ya, dari produk ya. Kelemahannya Kelemahannya resiko kreditnya lebih tinggi. resiko kreditnya karena dia virtual ya. Jadi kenapa virtual? Karena mereka cuma ngasih semacam brosur tanpa ada penjelasan lebih dalam. Nah, itulah bedanya kalau kita lewat virtual. Memang digital semua. Jadi kalau kita datang ke kantor BRI, saya oke ya, baik ya, terima kasih. Dari Mbaknya sendiri, mungkin ada contoh lain dari B2B? Dari kafe atau restoran biasanya kedatangan bahan baku bisa langsung dari petani. Kafe atau restoran ambil bahan baku dari petani. Berarti contohnya si kopi ini, si kafe ini jualan apa? Dia ambil dari petani apanya? Si kopi, oke, petani kopi ya. Oke, dia kerja sama. Kelebihannya Loyalitas. karena saling membutuhkan ya. Iya. Oke, terus kemudian dari sisi kelemahan, Bisa ada konflik. konflik artinya Mungkin karena harganya ada dengan ya bisa juga. Jadi artinya saya nanti gitu supaya menaikkan harga ya. Terima kasih ya. Oke. Mungkin saya langsung pengen aja dari belakang, Mbak. Silakan. Contohnya, oh ini B2B ya? Iya, beda sama Pak. Coba B2C dulu deh. Nah, silakan coba dari B2C sendiri contohnya apa kira-kira? Kalau institusi itu sebenarnya ada banyak. Contohnya ada Indomaret dan Alfamart gitu. B2C. Oke. Ya. Kelebihan mereka apa? Kemudian itu target pasarnya lebih luas. Karena produknya juga lebih variasi. Geraknya banyak. Geraknya banyak. Samping di rumah di situ ada. Dia langsung menargetkan konsumen itu lebih luas. Dari sisi kelemahan, biasanya itu tergantung kepada konsumen. langsung oke. Dari konsumen itu artinya letak geografisnya ya. Jadi dia bikin Indomaret tapi nggak ada yang beli, artinya tempatnya sepi gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Persaingannya tinggi Ya, karena aja ya. Jadi mahal mana? Alfamart dengan Indomaret. Tergantung seadanya sih, Pak. Kalau saya sih Alfamart. Saya sih Alfamart. Tapi itu betul. Oke, baik ya. Terima kasih. Mungkin dari kelompok ini saya langsung random aja semuanya. Banyak.
dan kafe produknya. Jual produk itu saya langsung ke konsumen, bisa saya jual makanan gitu di sekitar kampus juga banyak kafe-kafe itu kan mereka menjual langsung ke para konsumennya. Jenis produknya, kalau makanan itu seperti apa? Kalau tadi Mbak ini kan kopi ini, nah kalau dari kalian jenis produknya apa? Kalau makanan itu macam-macam Pak, kan ada semuanya, ada makanan juga. Dia kerjasama dengan kafe ini kerjasama dengan siapa? Oh, B2C ya? Oh, B2C konsumen berarti. Kerjasama ya, cuma tinggal beda jenis aja ya. Oke, baiknya terima kasih. Saya rasa pembelajaran kita di hari semua sudah mulai paham semua ya. Kita sudah paham tentang definisi dari B2C, kemudian kita sudah belajar mencoba mengilustrasikan, terus ada studi kasus yang sudah Anda pahami, dan akhirnya saya akan coba menutup pembelajaran kita di hari ini. Saya menunjukkan apa yang kita belajar hari ini dan juga kita paham dengan aplikasi di lapangan. Saya berharap di materi ini ketika nanti Anda terjun ke lapangan, ditanya atau nanti Anda bekerja, apa sih B2B? Kalian minimal paham. Atau mungkin nanti Anda punya usaha bisnis, Anda harus paham dulu nih, saya mau menjalankan bisnis apa. Jangan sampai berbalik antara B2B dan B2C. Jadi kalau B2C agak kurang familiar ya, nah itu dengan pemerintah. Kemudian dari B2B dan B2C, ingat kembali konsep kita adalah digital marketing. Kita tidak membahas tentang B2B-nya, tetapi di dalam B2B itu ada aplikasi-aplikasi yang menuntun kita untuk masuk ke dalam pengaplikasian digital marketing. Ya. Jadi memang B2B itu bukan cuma sekedar ketemu gitu ya, jualan barang ya, tapi digital itulah membantu kita untuk memasarkan. Itu dengan B2B, B2C itu saya berharap digital mempengaruhi. Oke, baik ya, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Untuk minggu depan kita akan coba mempelajari konsep dari sisi konsumen. Kita akan mempelajari perilaku konsumen dalam konsep digital marketing. Kalau hari ini kita dari sisi perusahaan dan konsumen, besok kita fokus dari sisi kita sebagai pemakai digital marketing, perilaku konsumen digital marketing. Oke, dan saya rasa itu saja. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pengajaran digital pemasaran yang saya ampu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jeswantoro. Atas segala kekurangannya saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.